Belum genap sebulan, menjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono copot dan lantik sejumlah penjabat. Dari pengurus RW dan divisi RW semuanya dipecat semuanya, tanpa ada komunikasi yang terarah. Ya, jadi ya bermusyawarah. Jadi kita merasa wah ini kok kenapa kita nggak ada pembicaraan. Ya akhirnya kita diputus secara sepihak. Berapa orang sih Pak? Kita total ada 7 orang, dari ketua RW, sekretaris, bendahara, dan juga ada 4 divisi. Alasan pemecatannya apa Pak? Tidak jelas. Kelemahan Pak Budi saat ini adalah soal komunikasi publik. Yang seharusnya sebetulnya ini kan pekerjaan Kominfotik, sebetulnya seperti itu Mbak. Namun ini kan tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Heru Budi akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat Jakarta. Itu saja, saya ingatkan bahwa ke depan bahwa hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi ketika komunikasi politiknya, komunikasi publiknya bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, maka apa yang digadang-gadang oleh Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat Jakarta. Sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Setiap kali gubernur yang baru yang statusnya pejabat itu lakukan kebijakan, itu pasti dalam upaya untuk mendelegitimasi Anies tuh. Ya. Jadi itu pertanda bahwa Anies semakin kuat sehingga harus didelegitimasi itu, deanisisasi sebetulnya. Yang tadi istilahnya bagus itu. Jadi gubernur sekarang tuh antitesis dari Anies tuh. Iya, kalau secara keseluruhan sih mestinya bisa gitu, misalnya sebagai track record. Tetapi namun demikian dalam konteks ke depan ini kelihatannya berat Mas Prat. Karena apa? Karena tidak saja persoalan di dalam internal Pemprov sendiri, yang satu adalah persoalan dana yang besar ya, pengelolaan dana yang besar yang mencapai 82 triliun itu, tetapi juga persoalan di ASN, pembenahan ASN-nya sendiri dalam soal layanan publik ya, dan yang ketiga juga persoalan bagaimana kolaborasi dengan ini antar kementerian dan lembaga, karena pemerintah pusat itu kan bagian tak terpisahkan dari pengembangan kemajuan dari Pemprov DKI, Mas. Belum genap sebulan, menjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono copot dan lantik sejumlah penjabat. Belum genap sebulan menjabat, penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah memecat dan melantik sejumlah penjabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Heru mencopot dan melantik penjabat PT Rapid Transit Jakarta atau MRT. Soal prinsip berdemokrasi kayak jadi pejabat yang dipilih itu adalah Anies Baswedan, dan dia sudah meninggalkan karya, dan karyanya itu ya harusnya paling tidak dihargailah ya. Jangan kemudian seperti di penjabat ya, tapi dalam jangka waktu 2 bulan kurang dia sudah obrak-abrik semua peninggalan Anies ya. Jadi ada kesan ingin mengubah semuanya ya, agar terkesan pemerintah yang sebelumnya tidak bekerja. Kelemahan Pak Budi saat ini adalah soal komunikasi publik. Yang seharusnya sebetulnya bisa, ini kan pekerjaan Kominfotik, sebetulnya seperti itu Mbak. Namun ini kan tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Heru Budi akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat Jakarta. Itu saja, saya ingatkan bahwa ke depan bahwa hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi ketika komunikasi politiknya, komunikasi publiknya bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, maka apa yang digadang-gadang oleh Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat Jakarta. Dari pengurus RW dan divisi RW semuanya dipecat semuanya, tanpa ada komunikasi yang terarah.
Ya jadi ya bermusyawarah. Jadi kita merasa wah ini kok kenapa kita nggak ada pembicaraan. Ya akhirnya kita diputus secara sepihak. Berapa orang sih Pak? Kita total ada 7 orang dari ketua RW, sekretaris, bendahara, dan juga ada 4 divisi. Alasan pemecatannya apa Pak? Tidak jelas. Sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Iya, kalau secara keseluruhan sih mestinya bisa gitu, misalnya sebagai track record. Tetapi namun demikian dalam konteks ke depan ini kelihatannya berat, Mas Prat. Karena apa? Karena tidak saja persoalan di dalam internal Pemprov sendiri, yang satu adalah persoalan dana yang besar ya, pengelolaan dana yang besar yang mencapai 82 triliun itu, tetapi juga persoalan di ASN, pembenahan ASN-nya sendiri dalam soal layanan publik ya, dan yang ketiga juga persoalan bagaimana kolaborasi dengan ini antar kementerian dan lembaga, karena pemerintah pusat itu kan bagian tak terpisahkan dari pengembangan kemajuan dari Pemprov DKI, Mas. Setiap kali gubernur yang baru yang statusnya pejabat itu lakukan kebijakan, itu pasti dalam upaya untuk mendelegitimasi Anies tuh. Ya. Jadi itu pertanda bahwa Anies semakin kuat sehingga harus didelegitimasi itu, deanisisasi sebetulnya. Yang tadi istilahnya bagus itu. Jadi gubernur sekarang tuh antitesis dari Anies tuh. Belum genap sebulan menjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono copot dan lantik sejumlah penjabat. Belum genap sebulan menjabat penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah memecat dan melantik sejumlah penjabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Heru mencopot dan melantik penjabat PT Rapid Transit Jakarta atau MRT. Dari pengurus RW dan divisi RW semuanya dipecat semuanya, tanpa ada komunikasi yang terarah. Ya jadi ya bermusyawarah. Jadi kita merasa wah ini kok kenapa kita nggak ada pembicaraan. Ya akhirnya kita diputus secara sepihak. Berapa orang sih Pak? Kita total ada 7 orang dari ketua RW, sekretaris, bendahara, dan juga ada 4 divisi. Alasan pemecatannya apa Pak? Tidak jelas. Setiap kali gubernur yang baru yang statusnya pejabat itu lakukan kebijakan, itu pasti dalam upaya untuk mendelegitimasi Anies tuh. Ya. Jadi itu pertanda bahwa Anies semakin kuat sehingga harus didelegitimasi itu, deanisisasi sebetulnya. Yang tadi istilahnya bagus itu. Jadi gubernur sekarang tuh antitesis dari Anies tuh.